Shalom, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali di dalam rekaman video pada hari ini. Biarlah seluruh jemaat Gereja Bethel Indonesia Bandangan Selatan, baik di pusat, di cabang, selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Tuhan, dan tetap di rumah dan jaga kebersihan. Hari ini saya akan membawakan khotbah dengan tema Kasihlah Tuhan Allahmu dan kasihlah sesamamu. Saudara, ayat ini tercantum di dalam Matius pasal yang ke-22, ayat yang ke-34, berkata demikian. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpulah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara, hukum Taurat mengajarkan, di dalam perjanjian lama, Yesus mengajarkan pula untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan. Itu hukum yang pertama dan yang terutama. Yang kedua, kasihlah sesama. Sesamamu seperti mengasihi dirimu sendiri. Mau seperti apa hukum Taurat itu diajarkan? Kalau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hati, artinya pada saat itu diajarkan bahwa orang-orang yang hidup dalam hukum Taurat harus belajar firman Tuhan, menghafalkan hukum Taurat, membaca hukum Taurat, ya, harus beribadah, harus mengikuti ritual keagamaan dengan benar, ya, memberi korban persembahan yang benar. Itu mereka berarti mengasihi Tuhan, dan seterusnya. Mereka juga harus taat dan setia kepada perintah, kepada firman, kepada peraturan-peraturan yang sudah dibuat di dalam hukum Taurat. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kata kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Ini juga ada di dalam imamat, saudara, dan kitab Ulangan. Artinya apa mengasihi sesamamu? Satu, jangan suka fitnah kepada orang lain, kepada sama. Dua, jangan suka mengancam. Ketiga, jangan benci, harus mengasihi, harus mengampuni, ya. Dan seterusnya, saudara. Dan mengasihi sesama juga jangan jadi batu sandungan dalam hidup. Itu diajarkan dalam hukum Taurat. Bahkan mengambil hak orang lain. Diajarkan bagaimana mengasihi sesama, harus menolong, harus memberi, harus memperhatikan. Nah, itu semua tercantum dalam hukum Taurat, saudara. Tetapi sebagai orang percaya kepada Yesus Kristus di dalam zaman kasih karunia seperti ini, kita tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat. Ingat, tidak di bawah lagi hukum Taurat, tapi di bawah hukum kasih karunia Tuhan Yesus. Kenapa? Karena di dalam Galatia dicantumkan, Galatia pasal yang kedua ayat ke-6 mengatakan demikian, saudara. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Kenapa? Karena hukum Taurat itu, saudara, ada 10 perintah Allah dan ada 600 lebih peraturan-peraturan yang harus mereka taati. Dan hampir banyak semua orang tidak bisa mentaati. Maka Alkitab bilang, tidak seorang pun yang dibenarkan. Lalu bagaimana kalau hukum Taurat sudah diberikan dan tidak ada? Oleh sebab itulah, perlulah Yesus sebagai anak Allah datang ke muka bumi, ke dunia ini. Dialah Yesus Kristus dalam Matius 5 ayat 17
Yesuslah yang menggenapi seluruh hukum Taurat. Jadi hukum Taurat dilakukan oleh Yesus dan Yesus menggenapi. Lalu sebagai orang percaya cukup terima Yesus secara pribadi, dan kita sudah melakukan hukum Taurat dengan baik. Ketika kita terima Yesus, percaya Dia, dibaptis, kita terima keselamatan. Lalu bagaimana gaya hidup kita setelah kita percaya Yesus? Dan Taurat sudah tidak kita lakukan, tapi hanya percaya kepada Dia, karena Dia telah mati di kayu salib, rela menebus semua dosa-dosa manusia, rela mengampuni semua dosa-dosa kita. Kita jadi orang yang tidak benar, kembali dibenarkan oleh karena Yesus. Oleh sebab itu, hanya percaya pada Yesus. Lalu bagaimana gaya hidup kita sebagai orang Kristen? Ya, kalau bicara tentang kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Nah, ini perlu, saudara. Alkitab mencatat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat pertama sampai ke-13 tentang kasih. Ya, kalau kita mengerti kasih Tuhan, kita sudah tahu. Tapi bagaimana kita mengasihi sesama, saudara? Jelas Alkitab mencatat di dalam 1 Korintus 13 ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Yang paling besar di antaranya ialah kasih. Saudara, banyak orang hari-hari ini mulai melupakan atau sulit melakukan apa yang disebut dengan kasih. Sesungguhnya kalau kita sudah mengerti kasih Tuhan dalam hidup kita, kita dapat mempraktekkan kasih itu. Ya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Itu berarti kita harus belajar memahami kasih Tuhan dalam hidup kita. Bagaimana aplikasi untuk mengasihi sesama? Nah, ini saudara harus tahu. Nah, Alkitab mencatat begini, saudara. 1 Korintus 13 ayat pertama. Sekalipun, walaupun, jikalaupun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Oh, saudara, orang hari ini banyak punya pintar bahasa, ya, bahasa malaikat, bahasa roh, bahasa karunia lidah, dan sebagainya macam, saudara. Tapi Alkitab, kalau tidak mempunyai kasih, kita sebagai gong, ya, suaranya aja, saudara, yang nggak ada apa-apanya. Ayat kedua, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia, dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Saudara, bayangkan, hari-hari ini banyak kita punya iman, punya kuasa, punya tangking roh jahat, roh setan, ya, virus kita tangking. Hebat kita punya iman. Sah-sah saja, saudara. Boleh-boleh saja. Orang bisa bernubuat, orang bisa mengetahui, punya rahasia, mempunyai segala-galanya. Tapi Alkitab mencatat dalam ayat kedua, jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Bagaimana menurut pendapat saudara? Tidak cukup sampai di sana. Ada hal yang ketiga, yaitu ayat ketiga. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih sedikit pun, aku tidak ada faedahnya bagiku. Saudara, apapun yang kita punya, ya aku persembahkanlah buat pelayanan, aku persembahkan buat ini, buat itu, ya, dengan tanda kutip berarti nggak ada gunanya, saudara, nggak ada faedahnya. Lalu bagaimana? Makanya Alkitab mencatat jelas di dalam ayat keempat, 1 Korintus 13 ayat 4, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak sombong, dan seterusnya. Begitu banyak tentang kasih. Saudara, mengapa begitu ditekankan bahwa iman, pengharapan, dan kasih yang paling besar kasih?
saudara. Bayangkan, why? Kenapa? Kalau seseorang bilang, kamu nggak punya kasih. Oh, tidak. Semua orang punya kasih, saudara. Tapi mau seperti apa kasih itu? Makanya kenapa di dalam ayat pertama, kedua, dan ketiga dalam 1 Korintus 13 ini tidak berguna, tidak ada faedahnya. Why? Karena seseorang kalau dia punya bahasa, banyak bahasa malaikat, kalau dia punya pengetahuan, punya iman, bahkan dia bisa membagikan apa yang dia punya, itu dikatakan tidak berguna. Karena orang-orang seperti ini, tanda kutip, hanya mementingkan diri sendiri. Makanya jelas Alkitab tidak ada gunanya. Ketika seseorang memiliki karunia, ketika seseorang mempunyai talenta, ketika seseorang mempunyai pengetahuan, ketika seseorang mampu melakukan sesuatu, lalu dia hanya mementingkan kepribadian dirinya sendiri, selfish, cinta pada diri sendiri, maka Alkitab bilang tidak ada gunanya, tidak ada faedahnya. Kenapa, saudara? Bukan jenis karunia untuk penggunaannya, bukan, saudara. Tapi bagaimana mengaplikasikan, bagaimana mempraktekkan nilai karunia itu sendiri. Itulah ada kaitannya dengan kasih. Kalau kita punya karunia hanya mementingkan kelompok, golongan, gereja, atau kehidupanku pribadi, itu tidak masuk di dalam ayat ini. Tapi kalau kita mempraktekkan, mengaplikasikan setiap karunia, setiap bakat, setiap talenta yang Tuhan berikan dalam hidup kita, tetapi kita bisa mengaplikasikan, mempraktekkan apa yang Tuhan berikan karunia itu pada kita, itulah kasih. Makanya hari ini saya mau membahas sedikit bagaimana tentang kasih. Salah satu mengatakan demikian, kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Garis bawahi kata murah hati. Apa sih murah hati? Ini penting, kita memperhatikan kasih. Murah hati artinya hatinya bermurah, hatinya suka menolong orang, hatinya punya kasih, hatinya punya compassion, belas kasihan kepada orang. Hari ini kita lihat betapa banyaknya orang mengalami susah dengan COVID-19. Dari yang paling bawah sampai menengah, sampai atas, semua mengalami kesulitan dan kesusahan. Lalu bagaimana bagi kita sebagai orang percaya? Apakah kita juga punya hati untuk berbelas kasihan kepada saudara kita? Bahkan akhirnya tidak sombong, tidak memegahkan diri, murah hati, hatinya murah, hatinya suka memberi, menolong. Aduh, luar biasa, saudara. Saudara, kalau kita lihat di dalam 2 Timotius 3 ayat pertama, keadaan manusia pada akhir zaman menyatakan demikian. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Saudara, saya belajar pada hari-hari di dalam kesukaran ya dengan bagi bangsa kita, negara kita, bahkan seluruh dunia mengenai wabah ya corona ini, saudara. Betapa kita harus belajar bagaimana keadaan akhir zaman. Apakah orang masih mencintai diri sendiri? Oh, kalau saudara tanya saya mencintai keluarga saya mencintai jemaat gereja Betel Indonesia Pandangan Selatan, baik yang di pusat maupun di cabang. Saya mengasihi. Tapi apakah kita juga mengasihi saudara kita yang hari-hari ini, saudara? Begitu banyak di luar sana. Makanya oleh sebab itu kita belajar. Kalau bicara soal iman, pengharapan dan kasih, orang percaya kepada Yesus Kristus, itu iman merupakan satu sarana bagaimana seseorang bisa membangun hubungan dengan Tuhan. Dengan adanya firman, dengan pertolongan Roh Kudus, iman itu muncul, saudara. Dan kalau iman muncul, kita punya pengharapan sesuatu yang baik. Itu indah. Itu sangat baik.
Alkitab bilang begini saudara, kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap, nubuat kita tidak sempurna. Tapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap, saudara. Jadi saudara, bisa saja kita di dalam situasi kondisi begini, iman kekristenan kita sudah mulai ada goncangan, saudara. Iman Kristen kita sudah mulai terkikis perlahan-perlahan. Iman kita mulai bimbang dan ragu di mana pertolongan Tuhan. Bayangkan hari-hari ini betapa banyak kesulitan-kesulitan yang ada, baik ekonomi, sosial, politik, semuanya saudara. Bahkan seluruh dunia hari ini mengalami sosial. Tapi bagaimana sebagai orang Kristen yang tetap punya pengharapan, yang punya tetap percaya akan pertolongan Tuhan, tepat pada waktunya Dia tolong kita. Maka Alkitab mencatat di dalam pengharapan, biarlah harapan itu berfungsi seperti sebuah cakar yang kuat dan aman bagi diri kita sendiri, supaya kita dikuatkan dan tidak terbawa oleh arus apapun. Karena pengharapan kita sebenarnya adalah Yesus sendiri yang sudah membuka jalan bagi kita ke dalam ruang Maha Kudus di rumah Allah di surga, saudara. Jadi kita punya harapan, ya, krisis ini bisa berlalu dengan cepat. Kita punya iman biar kita tetap kuat di dalam masa-masa sulit seperti ini. Tapi ingat, semua bisa mengalami degradasi. Sampai seseorang bilang, aduh Pak, udah sulit, uang sudah menipis. Saudara, masih tipis, masih ada. Hari ini ada orang yang sama sekali nggak punya apa-apa, saudara. Maka oleh sebab itu, saya bersyukur. Sebab pengharapan kita di dalam Kristus, Alkitab sudah jelas, tidak mengecewakan. Pengharapan di dalam Kristus tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus. Kita masih bisa berharap kepada Tuhan, masih beriman kepada Tuhan dengan mendengar kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Tapi aplikasi kasih itu mau seperti apa? Kalau hanya itu untuk diriku sendiri, aku kuat, aku mampu, tapi buat orang lain, bagaimana ada di sana, saudara? Nah, inilah yang menggerakkan hati saya, saudara. Bagaimana kita bermurah hati kepada orang lain, punya belas kasihan. Saudara lihat di Alkitab berapa banyak Yesus punya hati berbelas kasihan. Dia begitu murah hati. Lihat orang sudah ikut dia berhari-hari tidak makan, dia beri makan. Lihat orang sakit, dia sembuhkan. Orang buta, dia sembuhkan. Orang lumpuh, dia sembuhkan. Ada sesuatu yang dia beri, saudara. Ada sesuatu yang dia keluarkan. Ada sesuatu yang dia korbankan. Bahkan Yesus bicara tentang kasih. Allah itu kasih, Yesus itu kasih. Dia mengorbankan dirinya sendiri pun, bukan ada dua nyawa, cuma satu. Dia berikan buat saudara dan saya. Itulah kasih. Kasih Allah kepada kita. Nah, kita harus mempraktekkan, mengaplikasikan, ya. Iman, pengharapan, dan kasih yang paling besar diantaranya kasih. Makanya kita selain orang beriman percaya pada Yesus, berharap pada Yesus, kita juga harus melakukan kasih itu dalam hidup kita. Kita sudah menerima kasih Allah, tapi kita praktekkan di dalam hidup ini, saudara. Nah, ini sangat penting buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagaimana kita hari-hari ini belajar untuk memberikan kasih itu kepada Tuhan. Nah, makanya Gereja Betel Indonesia Batangan Selatan oleh anugerah Tuhan, ya, telah mengadakan aksi sosial, memberi makan siang gratis, saudara. Bayangkan dari tanggal 28 Maret sampai 22 April kemarin, kita sudah melakukan 11 kali. Ya, ini karena anugerah, saudara. 11 kali makan siang, ya, kepada seluruh orang-orang yang ada di pinggir jalan sana. Ya, ada yang pengemis, ada pemulung, ada ojol, ada macam-macam, saudara. Orang-orang yang begitu membutuhkan makan siang. Bayangkan 11 kali. Sebanyak 2.325 nasi bungkus. Plus minum, saudara.
ya, plus masker. Kita melakukan praktekan kasih itu buat orang banyak. Memberi bukan berarti kita sedang cukup atau lebih. Memberi mungkin di dalam sedang kita kekurangan sekalipun. Tapi kalau kita ingin memberi, mari kita lakukan. Ada orang bilang, Pak, saya nggak bisa kasih apa-apa. No problem. Saudara bisa berdoa. Biar program aksi sosial ini berkelanjutan. Atau saudara bilang, saya nggak bisa doa. Saudara boleh datang bantu tenaga membagikan. Tapi jelas aplikasi dengan kasih, ya, bermurah hati, ini harus dilaksanakan, dipraktikkan. Karena ini adalah misi daripada Tuhan. Kita adalah kepanjangan dari tangan-tangan Tuhan. Dan saya bersyukur pada jemaat, seluruh jemaat yang punya partisipasi sebagai donatur, baik ada di pusat maupun di cabang, yang sudah memberikan sumbangsi, ya, berupa uang, yang sudah masuk dalam rekening gereja. Dan ingat saudara, bukan hanya orang luar saja loh saudara. Seluruh jemaat gereja Betel Indonesia Batangan Selatan yang mengalami, ya, kekurangan, sudah kita salurkan juga, sudah kita beri juga. Tapi kalau yang tidak terserap dalam komsel atau komunitas, kasih tahu Gereja Betel Indonesia Batangan Selatan. Saudara boleh telepon pada Pendeta Abraham Sudiono atau kepada Pendeta Muda Budi Nugroho, silakan. Bukan itu saja, kita sudah membantu gereja-gereja lain, ya, gereja lokal yang saat ini dalam keadaan kesulitan juga, saudara. Kita memberi sembako pada mereka untuk diberikan buat keluarga pendetanya, untuk diberikan juga kepada jemaatnya. Dan kita akan lakukan terus, saudara. Oleh sebab itu, saya bersyukur. Kenapa? Why? Apa sebabnya? Kita buka Matius pasal yang ke-25, saudara. Ya, saya bukakan dulu Matius pasal 25. Berkata demikian, Alkitab mencatat, bila manakah Tuhan engkau lapar? Bila manakah Tuhan engkau haus? Bila manakah Tuhan engkau telanjang? Bila manakah Tuhan engkau sakit? Bila manakah engkau, Tuhan, sebagai orang asing aku memberi tumpangan? Alkitab sudah jelas, saudara. Di dalam ayat ke-35 berkata demikian, sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, kami memberi engkau makan, minum, kalau engkau haus, Tuhan, dan sebagaimana Alkitab mencatat, bila engkau memberi pertolongan kepada saudaraku yang paling hina. Saudara, rupanya kita masih ada saudara kita di luar sana, tanda kutip ditulis hina itu, betul-betul tidak punya apa-apa, saudara. Orang betul-betul dalam golongan yang memerlukan. Dan saya percaya ketika kita memberi makan ribuan orang untuk makan siang, saya percaya mungkin ada sekian banyak orang yang dari pagi dia mencari uang, dia tidak menemukan apa-apa, lalu dia menemukan kita sebagai orang-orang percaya, memberikan hanya sebungkus nasi, ya, dengan lauk pauk dan minum. Dia menikmati, dia mengucap syukur kepada Allah. Bayangkan betapa dia dikenyangkan hanya sebuah nasi bungkus. Betapa kita bahagianya memberi. Berbahagialah, ya, kita memberi daripada kita menerima, saudara. Hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita masuk dalam fase gelombang yang kedua. Kita ingin berbagi makanan dalam membuka puasa bagi saudara kita yang hari ini masuk dalam bulan Ramadan, saudara. Dan ini terus kita gaungkan pada seluruh jemaat. Berapa banyak yang kita mau lakukan. Inilah kepanjangan kasih daripada Tuhan melalui Bapak Ibu Saudara sekalian, seluruh jemaat GBI Batangan Selatan. Kalau hari ini saudara masih di dalam kesulitan soal makan dan minum, hubungi komunitas saudara, komsel saudara,
pendeta saudara, datang. Hari ini kita mau belajar bagaimana mengaplikasikan. Kita sudah punya karunia yang Tuhan berikan, lebih daripada cukup segala-galanya. Tapi ingat, karunia itu tidak ada manfaatnya, tidak ada faedahnya kalau kita tidak mengaplikasikan di dalam kasih kita dengan bermurah hati, memberi kepada orang yang membutuhkannya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, God bless you all.